Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita jumpa lagi di pertemuan yang kedua. Kalau di pertemuan pertama kita membahas tentang pembelahan mitosis, maka untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang pembelahan sel meiosis. Masih dalam bab 1 sistem reproduksi manusia, pembelahan sel. Kita sekarang membahas tentang pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis juga bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan, yaitu interfase, seperti pada tahap pembelahan mitosis. Jadi, pada pembelahan meiosis ini terjadi 2 tahap. Yang pertama meiosis pertama, yang kedua yaitu meiosis kedua. Meiosis pertama yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian pada meiosis 2, ini profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kita bahas satu-satu ya. Pada fase pembelahan meiosis yang pertama, profase 1. Pada fase ini, yang pertama membran inti mulai menghilang. Kemudian terbentuk gelendong pembelahan. Yang ketiga, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Yang keempat, terjadi pindah silang, yaitu pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke metafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Ini mengarah ke kutub. Kemudian masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Kemudian pada anafase 1, kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan, sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Kemudian yang ketiga, tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Nah, ini pada anafase 1 ya. Kemudian pada telofase 1, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Kemudian nukleus mulai terbentuk. Yang ketiga, terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian, sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Ini pada fase pembelahan meiosis 1. Pada fase pembelahan meiosis yang kedua, ini yang terjadi pertama, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Yang kedua, sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Ini ya prosesnya ya. Yang ketiga,
Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Ini jadi waktunya lebih cepat daripada fase yang lain. Kemudian pada pembelahan meiosis yang kedua, yaitu metafase 2. Yang pertama, setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Kemudian terbentuk benang-benang spindle. Salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian pada anafase kedua, yang pertama, spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian yang kedua, kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pada akhir anafase, membran sel mulai menekuk. Kembali ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu telofase 2. Yang pertama, kromatid dikutub menjadi benang-benang kromatin. Yang kedua, membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Sudah berbentuk haploid. Yang ketiga, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Yang keempat, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Ini terbentuk sudah 4 sel anakan haploid. Demikian anak-anakku ya, materi kedua di pertemuan kedua maksudnya, yaitu tentang pembelahan sel meiosis ya. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, selalu belajar.